Iya, alhamdulillah senang banget bisa menjadi salah satu bagian sama Jakarta X Beauty 2024. Mudah-mudahan Mujaglo bisa sama-sama ikut berkontribusi dalam kancah bagaimana meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, selain berjualan secara offline di depan store, tadi juga online. Bagaimana mungkin euforia yang para masyarakat tentang Mujaglo? Iya, karena ini Mujaglo kan produk baru ya, pasti yang kita masih lakukan adalah bagaimana kita ngasih tahu produk knowledge-nya dulu. Karena kan harus, kalau misalnya orang mau beli kan harus kenal dulu ya ibaratnya. Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi harus memperkenalkan dulu produk Mujaglo itu kayak apa gitu. Sampai sejauh ini sih alhamdulillah, karena kita juga nggak cuman jual di e-commerce tapi juga kita mengembangkan di distributor juga, sambil berjalan alhamdulillah sih belajar banyak ya, dan juga positif lah ininya ya, responnya alhamdulillah. Udah berapa lama sih Teh, kalau boleh tahu Teh pembuatannya? Kalau launching itu kan bulan November, tapi karena aku repot gara-gara kampanye, balik bener-bener yang ngurus banget tuh bulan Maret lah. Maret, April, Mei, Juni. Sampai sekarang. Iya, Maret, April, Mei, Juni. Iya, baru Baru 3 bulan. baru tiga, iya. Nah, itu gimana Teh? Maksudnya selama 3 bulan Teh yang terjun langsung untuk mengurus, atau sebelumnya emang dibantu sama tim juga atau gimana? Sebelum memang ada tim, cuman karena kan memang exposure-nya memang harus sama aku ya. Jadi yang tetap gimana pun juga harus kita yang turun gitu. Harapannya apa sih Teh, mungkin ketika mungkin kamu berusaha untuk menjadi apa namanya, pengusaha di bidang beauty? Ya harapannya tidak hanya nggak cuma dalam satu produk aja, bisa berkembang, bisa ya bisa banyak yang mencintai ya gitu, dan cocok terutama lah. Teh, update konser soal dong Teh, kasih update kayaknya ikut hujan-hujanan juga. Maksudnya se-effort itu kan ketika kamu berada di atas panggung Kalau gitu. menurut aku sih nggak terlalu ini ya. Kalau aku kan sebagai entertainer, sebagai performer, kayaknya kena hujan kan cuman durasinya nggak terlalu lama gitu. Aku malah justru yang luar biasa tuh sama penonton ya, audiens tuh mereka kena kehujanan dari jam 4 sore sampai aku perform tuh mulai jam setengah 10 malam. Jadi mereka udah kehujanan di jam 4 sore sampai setengah 10 malam, dan semalam tuh Dewa aja perform jam 11 kurang. Itu masih Dewa sampai jam 12 malam masih hujan, mereka masih mantang. Luar biasa deh pokoknya. Hujannya cukup deras juga atau gimana? Eh hujannya itu rintik-rintik, tahu-tahu gede, rintik-rintik gede gitu. Tapi luar biasa, mereka kayaknya juga udah seniat itu ya, nggak ada surut gitu. Aku tanya juga capek nggak katanya. Luar biasa deh pokoknya. Tapi menggunakan gaun rock and roll gitu Teh, mungkin ketika kita tahu background-nya sekarang udah kepilih juga jadi ada rasa jaim ke situ, atau biasa ya udah emang gua dulu entertain biasa aja gitu, gimana? Enggak sih, kayaknya sama aja. Sama aja kan, ibaratnya gini ya, kalau kita tuh harus menyesuaikan di setiap situasi ya. Kalau misalnya kayak aku nyanyi seperti aku yang nyanyi dulu ya, aku rasa aku harus mempertahankan seperti itu sesuai dengan umur lah ya. Menyesuaikan dengan umur gitu kan, aku juga nggak bisa kayak seksi-seksi lagi kan, aku juga udah nggak gitu. Tinggal disesuaikan dengan keadaan aja. Beda halnya kalau misalkan aku lagi ada di ruang rapat sebagai anggota DPR, pastinya nggak bisa kayak perform gaya seperti baju seperti mau perform, ya disesuaikan aja sih Mas. Teh, sedikit dong Teh, update soal sampai yang kayaknya udah mulai beranjak ABG nih Teh, gimana sebagai ibu rumah tangga? Ya dug-dugser sih Mas lebih tepatnya. Dia ini umurnya 13 tahun, tingginya udah lebih tinggi dari aku. Terus juga pasti banyak hal lah yang harus kita awasin dari dia. Tapi tentunya anak itu nggak boleh ngerasa bahwa diawasin gitu. Kayak harus ngerasanya oh ditemenin gitu. Pengennya kayak biar dia nggak, kan kalau misalnya diawasin dia pasti pengen lari kan, kabur. Itu aja sih, karena memang aku udah punya pengalaman Tiara anak perempuan juga kan, jadi ya ditemenin aja gitu.
ditemenin, diikutin kalau misalnya nih kira-kira ada yang berbahaya kita kasih tahu gitu aja sih. Lebih ke protektif atau kayak jadi teman berbicara gitu kan? Aku termasuk mungkin orang tua yang protektif ya, termasuk ya. Tapi alhamdulillah sih aku sering ngobrol gitu sama anakku. Karena kan dengan ngobrol kita bisa sharing cerita, pengalaman, kayak aku kayak gimana gitu. Setiap orang tua kan mungkin beda-beda cara parentingnya gitu kan. Tapi yang aku rasain cara parenting mamaku tuh berhasil di aku gitu. Mungkin ada beberapa hal dan beberapa situasi yang mungkin Pia juga, bun nggak cocok kalau di zaman sekarang gitu kan. Tapi aku juga kasih penjelasan, ada cocoknya di sisi yang ini, cocok di sisi yang ini. Jadi ya aku juga sambil belajar lah. Karena memang ini sebutnya apa? Gen Z ya? Ya Gen Z ini memang sangat beda banget. Sangat beda banget sama gen-gen sebelumnya si Tiara itu kan beda banget lah. Walaupun zaman dulu juga udah ada gadget tapi kan gadgetnya nggak seterbuka sekarang gitu. Anak-anak sekarang emang pinter-pinter lah. Kita juga nggak bisa masuk ke semua apa ya ke semua lini apa yang mereka bisa jamah gitu. Makanya juga harus jadi temannya dia. Gitu. Udah kelihatan belum sih arahnya mau kemana, mungkin juga ada bakat seninya, ada Kalau Via itu dia gini, kalau dia tuh anaknya nggak mau dikasih tekanan, pressure dalam artian gini, misalnya Nivia kamu nyanyi ya, ntar aku masukin kamu les vokal, dia nggak mau. Via kamu les gitar, les piano, nggak mau. Tapi kalau kita bilang ya udah kamu maunya apa, yang penting kamu ya ada kegiatan gitu misalnya. Tahu-tahu dia belajar gitar sendiri di YouTube, belajar piano sendiri di YouTube. Vokalnya juga alhamdulillah berkembang, walaupun mungkin pas awal-awal aku yang nge-guide dia, tapi di luar dugaan gitu suara dia, makan menurut aku tadinya nggak senyangka itu gitu suaranya sebagus itu. Tadinya kan cuma dia belajar vibra dari aku, karena memang dia tuh emang kepekaan terhadap notasi nada gitu tuh dia tuh emang peka gitu ya, dia tuh tahu banget gitu. Cuman tinggal belajar teknik nyanyi gitu aja. Kayak misalnya awalnya dulu dia nyanyinya lurus-lurus aja, aku kasih tahu gimana nih cara nyanyi panjang, cara ada vibranya gitu. Tapi sekarang itu kayak emang dia tuh punya idealis sendiri terhadap mendengarkan musik, dan dia hasanah permusikannya tuh luar biasa menurut aku ya. Gak diajarin ayah sama bundanya. Dia banyak mendengar lagu, tahu lagu bukan dari ayah bundanya gitu. Kayak lagu-lagu yang zaman dulu, yang bahkan lagu-lagu Broadway aja itu karena dia punya Spotify kan. Jadi dia sendiri ya punya ekspor sendiri gitu. Dan alhamdulillah sih dengan kita kasih keleluasaan tapi dipantau, kayak misalkan misalnya tetap kita fasilitasi dia pengen gitar, pengen piano, ya udah kita simpan aja di kamar. Kayak gitu, dia pengen apa ya di kamar aja gitu. Jadi kan terbatas kan, nggak yang keluyuran gitu kan. Alhamdulillah sih. Jadi walaupun kemarin aku sama Mas Dhani sempat bilang ada wacana pengen bikin lagu, sempat ada lagu orang luar dan udah setuju untuk Via, tapi Vianya mentok nggak mau. Kenapa Mama? Nggak tahu. Belum siap atau gimana? Nggak tahu. Via tuh emang unik anaknya, tapi dia emang art banget. Dia tuh art banget. Dia juga jago ngelukisnya, jago desainnya juga jago. Mau desain baju, desain interior dia jago gitu. Emang art banget sih orangnya. Lebih ke gambar juga berarti? Ini gambar juga gitu. Kayak kalau misalkan makanya kayak fashion dia nggak bisa diatur, Mas. Dia udah punya gaya sendiri. Bahkan kalau misalkan denger lagu di mobil, ayahnya kan dia menguasai. Ayah tuh Mas Dhani tuh menguasai kalau misalkan di mobil harus denger lagunya, playlistnya Mas Dhani kan. Tapi kalau sama Via kita harus denger lagunya Via.
kejadian ribut gitu tuh? Enggak, ayahnya nurut sama Via. Karena saking sayangnya gitu. Iya, saking sayangnya. Tapi memang pilihan lagu Via juga oke gitu. Terus juga memang ya alhamdulillah lah, mungkin ya pas mungkin juga dia punya apa ya dia tahu teknologi zaman sekarang, bisa ngikutin, bisa nge-explore, ya bisa memanfaatkan dengan baik gitu. Tambahan deh dikit soal Dava yang katanya lanjut kuliah di luar. Davi. Davi, sorry. Itu gimana teh? Mungkin jurusannya apa? Davi itu sebetulnya kan dia tuh ambil apa ya disebutnya tuh ya, dia emang kerjasama gitu, kayak 2 tahun di Indonesia 2 tahun di luar gitu. Dan sebetulnya awalnya itu kerjasamanya sama Amerika, tapi karena aku pertimbangannya banyak lah di Amerika tuh kan memang di sana senjata juga legal ya. Terus anaknya akhirnya berjuang gimana caranya cari yang di Asia gitu ya, dan alhamdulillah dapat di Jepang. Sekarang dia ya enjoy aja sih, awal aja sih Mas, kalau dia agak-agak galau gitu nggak bareng sama bundanya, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa masak sendiri, udah bisa handle semua sendiri, bahkan udah bisa direpotin sama kita, minta Via Ali cari Ali Davi cariin ini gitu, udah bisa alhamdulillah sih udah mandiri gitu ya. Kemarin itu ya ini udah mau masuk, udah hampir setahun kan ya? Udah hampir setahun. Iya nggak sih? Davi tuh kapan sih pergi itu? Kan kemarin tuh dia libur tuh tahun lalu kan? Desember libur tahun lalu. Iya, ini masuk ke semester 7 ya? 5, 6. Ini sekarang semester 6 dia. Dari lanjutan yang kampus yang lalu itu. Iya, semester 6 sekarang. Jadi belum setahun. Udah sempet jenguk ke sana teh? Udah lah, udah jenguk. Berapa kali? Udah 2 kali. Alhamdulillah. Doanya mungkin buat anak-anak yang Iya, pokoknya anak-anak doa mah selalu di rumah, ngapain doa di sini. ya harapannya anak-anak Ya harapannya anak-anak bisa struggle, bisa berjuang, bisa selalu ingat sama Allah, karena kan yang utama memang penjagaan, dan yang utama tujuan kita hidup di dunia kan memang untuk menyembah Allah. Adapun kita diberi kemudahan Allah untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan rezeki, itu kan hal-hal bonus dari Allah. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan berkah sama Allah. Amin, selamat selalu. Amin ya Allah. Ya.